11310012. Saya dari mahasiswi Bengkulu, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, jurusan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 4. Baik, di sini di kesempatan kali ini saya memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester dengan mata kuliah praktek ibadah kemasyarakatan yang berjudul tentang mengendalikan nafsu. Sebelum memasuki pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada siang ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat, sehingga kita masih bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Langsung saja ke pembahasannya. Salah satu yang belum kita ketahui adalah puasa ini bukan istiadat, bukan pula tradisi, bukan pula sebuah kebudayaan, tetapi puasa adalah sebuah isyarat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya kepada umat muslim di dunia. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, ya artinya diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, yang artinya di mana orang-orang sebelum kamu menjalankan ibadah puasa. Para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap tahun kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan tiap tahun pula kita disertai dengan hari raya Idul Fitri. Dampak puasa merupakan ibadah yang sebenarnya dan sangat amat penting bagi kehidupan seluruh umat muslim. Dan kewajiban berpuasa tidak hanya diwajibkan oleh umat Muhammad SAW, tetapi diwajibkan oleh umat sebelum Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sasaran atau arah, sebagaimana kita ketahui bersama, Allah menciptakan manusia ini dengan mempunyai kekuatan batin yang dikenal dengan akal dan nafsu, di mana dengan akal manusia bisa memilih, yang akhirnya semakin usia manusia bertambah, maka manusia mempunyai keberadaban sehingga terciptalah kehidupan yang semakin maju. Tetapi jangan lupa manusia juga oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menciptakan rasa nafsu. Itulah manusia hendak melaksanakan apa saja yang dikehendakinya, akan memilih yang memutuskan untuk melakukan perbuatan apa yang ingin dia lakukan manusia. Manusia mempunyai peradaban, bukan seperti binatang-binatang. Kita contohkan saja salah satunya yaitu binatang kambing, di mana kambing itu berbicara embek, mau dia marah, dia menangis, dia kesakitan, dia hanya mengucapkan kata-kata embek. Dari zaman dulu hingga sampai zaman sekarang, seterusnya dia tetap mengembek. Sedangkan manusia maju dan semakin berkembang karena dia mempunyai akal pikiran atau akal sehat.
Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa nafsu kepada umat manusia. Kalau tidak ada rasa nafsu, maka oleh sebab itu tidak ada rencana atau sebuah pikiran dari manusia itu sendiri. Tetapi bagi nafsu itu sendiri, kalau tidak benar kita akan melakukannya, maka atau zalim yang dipilih tidak bermanfaat atau meroyak, tetapi bagi nafsu yang penting adalah kekuasaan. Apapun yang terjadi pada nafsu, maka kita sebagai umat muslim akan terjebak dan nafsu tidak akan peduli akan mengakibatkan jatuhnya korban, apakah akan mengakibatkan kehancuran kehormatan atau mata pencarian. Ketika seseorang manusia akalnya mempunyai atau mampu menguasai dirinya dengan membawa kehidupan ini sesuai dengan kewajiban, keariban sesuai dengan kebijakan, maka manusia itu akan menjadi hamba Allah yang baik. Tetapi ketika nafsu yang menang, maka binasalah kehidupan ini. Meskipun bukan karena bodoh orang yang punya akal atau orang yang punya nafsu, sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa bangsa kita telah ditindas, diperbudak, dizalimi oleh bangsa para Belanda. Kita contohkan saja, yaitu kehidupan rumah tangga. Berbahagia hanya pada saat pengantin baru, sudah itu hancur berantakan. Ada juga yang ingin mengucapkan kata-kata pisah atau cerai. Karena nafsu itu yang berkuasa, baik itu nafsu menguasai seorang laki-laki maupun menguasai seorang perempuan, tidak terbatas di yang dimaksud dengan nafsu tersebut. Maka terjadilah perpecahan dalam dosa. Oleh karena itu, nafsu yang menguasai tokoh-tokoh bangsa tidak terhitung jumlah karena sudah banyak menjadi korban. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha mengetahui rahasia kehidupan manusia itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang dengan syariat tersebut manusia berusaha sekuat tenaga agar nafsunya terkontrol dengan baik dan bisa terkendali. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Allahumma fiqta tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi